Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan pertemuan ke-12 ya. Materinya masih sama, masih melanjutkan materi yang minggu lalu tentang ruang N Euclides. Di sini kita mempelajari tentang ruang vektor yang bukan lagi hanya R1 atau ruang 1 ya, tapi ada ruang 2 dan juga ruang 3. Minggu lalu mungkin sudah dibaca ya teorinya. Jadi saya hari ini menjelaskan saja tentang operator-operator atau operasi-operasi pada vektor Rn. Nah, di mana ada beberapa hal ya dalam operasi ini, ada penjumlahan, ada perkalian dengan skalar, kemudian hasil kali titik, kemudian ada norm atau besar atau panjang vektor, kemudian ada sudut antara dua vektor, dan ada jarak antar dua vektor. Satu lagi ada proyeksi ortogonal. Nah, ini ada tujuh hal yang penting di ruang vektor, ya, di ruang N Euclides. Penjumlahan. Nah, ini penjumlahan vektor Rn ya. Jadi misalnya ada U, ada V yang termasuk dalam elemen Rn. Nah, misalnya vektor ini dijumlahkan. Jadi ada vektor U beserta nilainya, kemudian ada vektor V beserta dengan nilainya. Lalu kalau vektor-vektor ini dijumlahkan bagaimana hasilnya? Nah, ini sudah ada aturannya yang tertulis di sini. Jadi misalnya ada U ya, kita lihat contohnya ini ada U 2 min 1 9 3 4. Kemudian ada vektor V 1 minus 2 3 minus 2 1 0. Kemudian ada vektor W 5 min 8 2 3 4 5. Nah, jadi kalau U tambah V ini katanya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena U ini R pangkat 5, sedangkan V ini R pangkat 6. Nah, ini artinya sebenarnya U ini ada 5 anggota di dalamnya. Ya, jadi makanya namanya 5 ruang atau R pangkat 5. Jadi kemudian kalau V itu juga R pangkat 6, artinya nanti ada 6 elemen di dalam vektor V. Nah, kita lihat di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada vektor V itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan karena memang tidak sama jumlahnya. Kemudian dicoba V dengan W. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini R6. Kemudian ini juga R6 ya. Karena sama jadi bisa dijumlahkan. Sebenarnya tinggal menjumlahkan seperti biasa saja. 1 tambah 5 minus 2 tambah 8, kemudian 3 tambah 2 minus 2 tambah 3, kemudian 1 tambah 4, dan terakhir 0 tambah 5. Nah, hasilnya ini tetap dalam 6 ya. Karena vektor U itu R pangkat 6, vektor W itu R pangkat 6. Hasilnya nanti harus juga pangkat 6. Jadi ada 6 anggota di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya pengertian dari vektor Rn ya, atau vektor N. Kemudian setelah penjumlahan ada perkalian dengan skalar. Nah, ini misalnya ya ada vektor U 2 min 1 9 3 4, kemudian ada minus 3 dikali dengan U. Ini berarti tinggal dikalikan saja. Minus 3 dikali 2, min 3 kali min 1, minus 3 kali 9, minus 3 kali 3, minus 3 kali 4. Ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian ini sifat-sifat penjumlahan dan perkalian ya. Nanti bisa dipahami sendiri. Kemudian hasil kali titik ini. Nah, hasil kali titik ini juga memang simbolnya seperti ini ya. Jadi ada U kali V, kemudian ada aturannya juga. Kita langsung ke contoh aja. Misalnya U ini ada 2 min 1 9 3 4 ya. Berarti
seperti ini R5, ini R6, ini R6. Nah, U dikali V ini nggak bisa karena berbeda ruang. Jumlah anggotanya berbeda. Jadi nggak bisa dijumlahin. Nggak bisa dikalikan, sorry. Tapi kalau misalnya V dengan W ini bisa dikalikan karena memang sama ruangnya. Jadi tinggal dikali aja 1 kali 5, kemudian minus 2 kali minus 8, 3 kali 2, minus 2 kali 3, 1 kali 4, dan 0 kali 5. Hasilnya tinggal dijumlahkan. Oke, bisa ya, saya rasa ini nggak ada masalah ya. Kemudian norm atau besar atau panjang vektor. Nah, norm ini memang lambangnya seperti ini ya. Jadi angka 7, kemudian ini vektornya apa, kemudian ini angka 7 juga. Jadi simbolnya seperti ini. Nah, norm ini kalau disuruh mencari panjang vektor, dia rumusnya adalah vektor itu dikali vektor itu tersendiri, kemudian dipangkat setengah. Artinya diakarkan, ya. Nah, kalau misalnya contohnya seperti ini, ada U 2 min 4, 9 minus 24, kemudian ada disuruh mencari normnya atau panjang vektornya, ya. Jadi berarti tinggal dikalikan aja dengan dirinya sendiri. 2 kali 2 minus 4 kali minus 4, 9 kali 9, minus 2 kali minus 2, 4 kali 4, kemudian nanti semuanya diakarkan atau dipangkatkan setengah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke sudut antara dua vektor. Nah, ini juga sudah ada rumusnya ya, sudut antara dua vektor. Jadi kalau disuruh mencari nilainya, kita menggunakan cos. Jadi hanya perkalian antara vektor U dan vektor V. Kemudian ini ada lambang seperti mutlak ya, mutlak U dan mutlak V, tapi dia ini berdouble gitu kan. Nah, ini hanya tinggal kita tuliskan saja. Jadi U-nya itu dikali V, tinggal dikalikan, gitu kan. Nanti dapatnya seperti ini. Kemudian U ini dia seperti pangkat 2 sih sebenarnya. Pangkat 2 dari ini ya. Nah, ini jadi kayak kuadrat. Ini kuadratnya. Jadi U seperti ini, ada lambang ini. Berarti tinggal dikuadratkan 2, berarti 2 kuadrat 4, min 1 kuadrat 1, 9 kuadrat 81, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, lalu diakarkan. Mirip sebenarnya seperti norm ya, seperti panjang norm ini, panjang vektor ini, dia yang dikalikan dengan dirinya sendiri lalu diakarkan atau dipangkat setengah. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sama, ini di masing-masing dikuadratkan saja, baru nanti diakarkan. Nah, tidak usah mencari berapa kosinusnya dari theta ini, tapi hanya tinggal menuliskan di hasilnya saja. Ini 26 per akar 21,9. Nah, inilah sudutnya antara dua vektor. Kemudian ada jarak antara dua vektor ya. Nah, ini juga sudah ada rumusnya. Ditandai dengan D. D kemudian vektornya apa? Ini vektor U dan vektor V. Kemudian ada rumusnya. Ini simbolnya. Ya, kemudian jarak itu seperti dikurang. Ini memang sudah bawaan juga, sudah aturannya. Berarti U kurang V seperti itu. Ada simbolnya 7, di simbol 7 kiri kanan. Lalu perhitungannya seperti ini. Jadi U kurang V dikali U kurang V, kemudian diakarkan atau dipangkat setengah. Jadi misalnya ada U-nya seperti ini, V-nya seperti ini, lalu mau dicari jarak antara dua vektor. Berarti caranya ini dikhususkan dulu. Ini kan dia berarti U kurang V, berarti dikurangkan dulu. 2 kurang 1 itu 1, minus 4 kurang 2, ini minus 2, 9 dikurang 0, 9, minus 2 kurang 2, ini minus 4, 4 kurang 3, 1.
Nah, setelah dikurangkan, ini kan pengurangan U kurang V tadi ya. Jadi saya kurangkan U dengan V. Ini hasilnya. Kemudian baru kuadratkan lah. Dikuadratkan. Jadi dikalikan antara U dengan U-nya. Jadi makanya 1 kali 1 minus 2 kali minus 2 9 kali 9 min 4 kali min 4 1 kali 1 baru dipangkat setengah. Nah, gitu ya kira-kira ya untuk mencari nilai D-nya ya. Yang terakhir adalah proyeksi ortogonal. Nah, ini sebenarnya hanya tinggal mencari perkalian antara U dengan V, kemudian perkalian V dengan V, kemudian ada V di sini. V ini U dikurang proyeksi VU. Oke. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari ruang N Euclidean ya, atau Euclides sambungan dari minggu lalu. Sampai jumpa di pertemuan